Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslim. Pernah terpikir satu hal yang mengganggu pikiran? Kenapa orang mati itu diam? Padahal saat hidup, kita berteriak saat kesakitan, mengeluh saat tertekan, bahkan marah hanya karena hal kecil. Lalu kenapa saat tanah mulai menutup wajah, tak ada satupun suara minta tolong? Atau mungkin ada teriakan, tapi tidak ada lagi yang bisa mendengar. Gelap datang tanpa aba-aba, bukan seperti lampu dimatikan, lebih seperti dunia dicabut dari dirinya. Tubuhnya terbujur, dada terasa berat. Ia sadar, tapi tak bisa bergerak. Langkah kaki terakhir menjauh. Doa-doa berhenti. Tanah terakhir dijatuhkan. Dan sunyi itu menjadi terlalu sunyi. Lalu kubur menyempit. Bukan pelan-pelan, tapi tegas. Seakan berkata, sekarang giliranmu menghadapi dirimu sendiri. Jantungnya berdegup, bukan karena takut mati, tapi karena sadar ia masih hidup di tempat yang salah. Dua sosok datang, bukan mimpi, bukan hayalan. Suaranya tidak keras, tapi tidak bisa ditolak. Siapa Tuhanmu? Ia ingin menjawab cepat, tapi lidahnya berat. Karena hidupnya dulu juga berat untuk benar-benar taat. Solat sering di akhir waktu, doa jadi formalitas, dosa kecil dianggap wajar, dosa besar selalu ditunda taubatnya. Kubur makin menyempit. Siapa agamamu? Siapa nabimu? Pertanyaan itu tidak menusuk telinga. Ia menghantam ingatan. Tentang janji yang ia langgar. Tentang amanah yang ia khianati. Tentang kebaikan yang ia lakukan, bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji. Dadanya sesak. Ia ingin mundur, ingin ulang, ingin hidup sekali lagi. Tapi kubur tidak mengenal kata nanti. Kubur bukan tempat disiksa pertama kali. Kubur adalah tempat topeng dilepas. Tidak ada jabatan, tidak ada pengikut, tidak ada pembelaan. Yang ada hanyalah siapa kamu saat tidak ada yang melihat. Dan di saat itulah, ia mengerti sesuatu yang mengerikan. Pertanyaan malaikat itu tidak pernah meminta jawaban lisan. Kubur tidak peduli seberapa sering ia berkata Allah. Kubur peduli siapa yang ia taati saat harus memilih. Tuhan di mulutnya belum tentu Tuhan di hidupnya. Dan azab kubur bukan dimulai dari cambukan. Azab kubur dimulai saat seseorang sadar hidupnya tidak sesuai dengan pengakuannya. Kesadaran itu menghancurkan, karena rasa menyesal di tempat tanpa waktu adalah hukuman yang paling sunyi. Ada kubur yang diluaskan sejauh mata memandang. Ada kubur yang sempit seperti dada orang yang menolak kebenaran. Bukan karena siapa yang paling sedikit dosanya, tapi siapa yang paling jujur saat jatuh dan cepat kembali. Kubur tidak menuntut sempurna. Kubur menuntut tulus. Kubur itu seperti cermin. Ia tidak memaki, ia tidak memukul lebih dulu. Ia hanya memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Dan seringkali yang paling menakutkan
bukan azabnya, tapi kejujuran yang datang terlambat. Mungkin pertanyaan terpenting bukan bagaimana siksa kubur, tapi kalau malam ini aku dikubur, apa hidupku cukup jujur untuk dijawab? Karena kubur tidak pernah salah orang. Ia hanya membuka apa yang selama ini kita sembunyikan. Sebagaimana dalam keterangannya dalam Al-Quran, di hadapan mereka ada alam barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Adapun keterangan dalam hadis sahih, sesungguhnya kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berlindung dari azab kubur dalam solatnya. Jika seorang hamba dimasukkan ke dalam kuburnya dan ditinggalkan oleh para pengantar, ia mendengar suara sendal mereka. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, wa min azabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, lindungilah kami dari azab kubur. Jadikan kubur kami taman dari taman-taman surga. Luaskanlah ia dengan rahmat-Mu, dan wafatkanlah kami dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.